Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Pemirsa, hari ini Ayo Sehat akan membahas tentang mata malas atau amblyopia. Dalam pembahasan nanti saya juga ditemani Dr. Helda Puspitasari, dokter spesialis mata. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, salah satu penyakit pada mata yang sering dialami anak-anak adalah mata malas atau dalam istilah medis disebut amblyopia. Namun penyakit ini juga memungkinkan terjadi pada orang dewasa. Mata malas yaitu kondisi ketika otak lebih cenderung menggunakan salah satu mata saja. Lalu, apa yang menjadi penyebab mata malas ini? Berikut informasinya untuk Anda. Mata malas atau amblyopia adalah gangguan penglihatan sebelah mata karena otak dan mata tidak terhubung dengan baik. Akibatnya, penglihatan seseorang yang mengalami mata malas akan menurun. Gangguan mata malas akan menyebabkan kualitas atau fokus penglihatan yang dihasilkan oleh kedua mata berbeda. Efeknya, otak hanya akan menerjemahkan penglihatan dari mata yang baik dan mengabaikan penglihatan dari mata yang mengalami gangguan. Mata malas umumnya terjadi sejak lahir hingga usia 7 tahun. Namun pada beberapa kasus langka, penyakit ini dapat menyerang kedua belah mata. Melansir dari alodokter.com, mata malas dapat terjadi dipicu karena berbagai hal, diantaranya mata juling atau strabismus, yang menjadi pemicu terbanyak mata malas. Kondisi ini seringkali diturunkan secara genetik. Penyebab lainnya, adanya perbedaan refraksi pada kedua mata, sehingga mata dengan penglihatan yang lebih jelas akan dominan untuk melihat. Contoh gangguan refraksi ialah rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme atau mata silinder. Katarak pada mata, luka pada kornea mata, dan yang terakhir, kelopak mata yang terkulai juga bisa menjadi penyebab terjadinya mata malas. Namun, di samping pemicu tersebut, mengutip dari laman mayoclinic.org, ada pula beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya mata malas pada anak, yakni kelahiran prematur, bayi yang lahir dengan berat badan di bawah normal, faktor keturunan, dan gangguan perkembangan anak. Lalu apa saja gejala dan bagaimana cara mendeteksi terjadinya mata malas, serta cara pengobatannya? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, sudah bergabung bersama saya di studio Dr. Helda Puspitasari, dokter spesialis mata. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas El. Selamat datang kembali di program Ayo Sehat. Terima kasih. Semoga tidak bosan ya, dok ya. Insya Allah tidak bosan. Insya Allah tidak bosan. Baik, nah pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Helda dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19 ya, dok ya. Betul. Baik, Dr. Helda, sebenarnya apa sih yang disebut dengan mata malas itu? Jadi kalau mata malas itu sebenarnya kalau di istilah kedokteran kita bilangnya amblyopia, Mas El. Amblyopia. Amblyopia. Amblyopia atau lazy eye itu karena penurunan dari fungsi penglihatan. Penyebabnya apa? Itu karena pada saat perkembangan dari sistem penglihatan kita di anak-anak, dia tidak bisa dapat fokusnya. Nah, sehingga pada saat kita coba untuk koreksi juga dengan kacamata itu tidak bisa untuk dapat penglihatan terbaiknya dia. Bisa terjadi pada satu mata ataupun dengan dua mata. Atau dua-duanya ya. Tapi sebenarnya yang terjadi pada mata seorang individu yang menderita mata malas ini apa sih, dok? Kalau pada matanya sebenarnya dia baik-baik aja. Baik-baik aja ya? Secara kita lihat orangnya sih nggak ada masalah. Cuma dia memang fungsi penglihatannya ini, tajam penglihatannya dia nggak bisa maksimal lagi gitu, Mas Al. Memang tidak maksimal aja ya? Iya. Berarti bisa dibedakan antara dia mata malas dan emang minus atau gimana, dok? Nah, jadi mata malas sendiri atau amblyopia sendiri sebenarnya dia ada tiga kelompok penyebabnya. Baik. Yang kalau tadi dibilang minus itu sebenarnya masuk dalam gangguan penglihatan, refractive error. Nah, kalau untuk si tajam penglihatan yang tidak dikoreksi dengan baik di awal, itu bisa bikin mata malas. Kemudian ada juga karena perubahan perbedaan kedudukan dari mata. Jadi mata itu kan normalnya lurus ya melihatnya. Nah, ada juga yang pada orang dengan mata juling, bisa keluar, bisa ke dalam. Di situ dia bisa juga terjadi kondisi mata malas.
di mata yang juling biasanya. Oh. Gitu. Ada juga yang ketiga, yang tadi saya bilang itu dia ada biasanya tuh pada anak-anak katarak kongenital. Jadi kalau pada saat dia lahir, dia sudah ketutup nih sebenarnya visual aksisnya. Oh. Sebenarnya nggak cuma katarak kongenital, itu kita bilang amblyopia deprivatif. Cuman yang memang mungkin banyak itu dia. Jadi kan pada saat dia ketutup satu, yang satu dia bagus, tapi yang satu dia nggak dapet rangsangan penglihatan yang baik, sehingga akibatnya Jadi hanya sebelah aja gitu ya, Dok. dia ngerasa bahwa ya udah sebelahnya cukup, sebelah lagi nggak perlu gitu. Berarti itu bukan ada masalah di otak atau gimana, Dok? Jadi kalau kita kan untuk perkembangan penglihatan itu sebenarnya dimulai dari masa dia habis lahir. Betul. Dia ada bisa ngelihat nanti Cahaya ya. cahaya dulu, blink reflex, kemudian kita bisa lihat nanti kasih dia rangsangan untuk yang warna-warna. Nah, biasanya kalau dia di masa-masa awal tuh dia nggak dapet untuk stimulus perkembangannya tuh nggak bagus, 3 bulanan gitu, itu biasanya dia akan lama-lama muncul ke arah situ, amblyopia. Oh. Makanya kalau katarak kongenital sebenarnya kita sarankan sedini mungkin dibawa ke dokter mata untuk diapakan ya diambil kataraknya. Itu untuk katarak kongenital. Tapi nggak cuma itu, bisa juga yang kelopaknya turun sebelah, kita bilang ptosis. Itu sebenarnya intinya karena dia visual aksisnya nggak dapet. Jadi dia nganggap bahwa mata dia tuh yang segitu ya cukup, padahal sebenarnya enggak. Makanya kalau nggak di repair baik, ya bisa itu. Atau mungkin juga dia ada kekeruhan di media matanya, misalnya di korneanya keruh, itu juga bisa. Baik. Itu yang masalah dari lahir. Ya. Kayak gitu. Kalau untuk orang tua sendiri saat mungkin pemirsa yang sehat ya, mungkin orang tua yang tiba-tiba mengetahui kok anak saya kayaknya ada gejala ke sana. Itu bagaimana cara mengetahuinya, Dok? Kalau dia unilateral biasanya orang tua suka terlambat mengetahuinya ya. Mata kita tuh 2 ya. 2 kita kerja sebenarnya mata satu-satu, tapi di otak difusikan, gabungin gitu ya. Nah, mata yang satu ini kan malas. Dia yang dominan A ini jadi kayak ngambil alih gitu. Kalau kita nggak sengaja tutup satu-satu mata gitu suka nggak ketahuan. Jadi sebenarnya emang bagusnya orang tua lebih dini untuk coba cek ke dokter anak, ke dokter mata. Dokter gitu. mata ya. Kalau turunan dia mungkin ke arah kayak misalnya minus tinggi. Oh, minus tinggi. Plus tinggi gitu kan, itu kan bisa aja dia nurun ke anaknya. Itu kita lebih dini untuk memeriksakan supaya kalau emang ternyata dia kelainan refraktifnya ini tinggi ya harus dikoreksi sedini mungkin. Betul. Supaya nggak muncul amblyopia. Karena sedini mungkin dia dikoreksi kacamatanya, insya Allah dia penglihatannya akan bisa maksimal. Walaupun dia misalnya jauh nih bedanya, satunya misalnya ada juga yang ekstrim, satu dia nggak ada masalah nih 6/6 penglihatan, tapi satu lagi dia ternyata butuh plus 4 atau minus 6 gitu. Ada yang seperti Jadi itu. timpang ya, Timpang. mata kanan dan mata kirinya. Tapi dia nggak ngerasa. Gitu. Baik. Oke, Dokter Helda, perbincangan kita soal mata malas ini masih seru banget. Tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Masih bersama dengan Dr. Helda. Dok, sebenarnya ini kan masa pandemi ya, anak-anak mungkin masih belajar dari rumah dan harus melihat gadget, baik itu laptop ataupun smartphone. Apakah ini ada menjadi faktor penyebab terjadinya mata malas? Kalau dibilang secara langsung dia bikin mata malas sih enggak ya. Jadi emang sebenarnya mungkin di dasarnya dia sudah ada kelainan refraksi, tidak terkoreksi dengan baik, diperparah dengan dia banyak gadget. Tapi nggak bikin dia banyak gadget jadi mata malas, enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti memang udah dari Malas sananya. ngapa-ngapain kalau main gadget. Oke, baik. Dokter, sebenarnya kalau untuk mencegah mata malas, itu apa sih yang harus dilakukan? Mencegah mata malas? Periksa ke dokter mata. Memang harus pengecekan dini itu ya harus penting banget ya ternyata, Dok. Ya kalau misalnya anak baru lahir sih, ya itu aware dari masing-masing keluarga sebenarnya ya. Nggak bisa dibilang kita judge ibunya aja karena semuanya kan di situ juga. Oh ini ada apa sih anaknya, kenapa matanya satu nutup, kenapa satunya kayak ada putih-putih kayak gitu. Itu harus langsung. Atau misalnya mungkin kok satunya matanya agak lari-lari nih ya, makin lama kok makin lari ke sana, keluar apa ke dalam, dateng gitu. Kalau untuk masalah kacamata mungkin ya baiknya sih kalau di anak-anak
3-4 tahun gitu coba didatengin ke dokter mata. Tapi nggak masalah untuk penggunaan kacamata dari umur segitu ya dok ya? Justru kalau dia emang butuh harus dipakai. Kalau butuh itu harus berarti ya? Baik, Iya. baik. Oke. Soalnya kalau nggak berarti malah males. Iya sih betul. Justru emang harus dilakukan pemeriksaan lebih cepat. Dan Iya. juga harus ada alat pembantunya ya. Contohnya kacamata berarti. Iya, kalau emang butuh. Kalau emang butuh. Baik. Dokter, berikutnya tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen. Dan kita akan melihat pertanyaan pertama. Ini datang dari @Reni, Y-nya 3 kali, 345. Dok, Iya, 3 kali. anak saya punya kebiasaan membaca dengan kondisi cahaya yang redup. Kalau terlalu terang, dia merasa pusing melihat tulisannya. Apakah ini bisa bikin mata malas tidak, dok? Bikin mata malas tidak. Cahaya redup. Cuman kalau misalnya cahaya redup, terus dia kurang untuk pencahayaannya. Biasanya kalau kita baca dan lain sebagainya, nulis itu kan emang pencahayaan harus bagus. Harus cukup. Nah itu nanti hubungannya mungkin dengan si refractive error. Jadi dia nggak berhubungan langsung, tapi lebih ke hubungan dengan koreksi kacamata. Oh, Gitu. baik. Oke. Berikutnya, pertanyaan dari @anggatur. Dok, saya didiagnosa mata malas. Sudah pakai kacamata, terapi, dan obat tetes mata. Tapi kadang-kadang suka tidak sadar kepala saya menoleh ketika melihat benda atau orang di depan saya. Apakah sakit mata malas saya semakin berat, dok? Apa yang harus dilakukan? Kalau dia sudah didiagnosa kayak gini mata malas, terus dia dikasih terapi, mungkin bisa di patching kali ya. Di patching satu mata itu sebenarnya harus benar-benar rapat patchingnya. Oh, Jadi jangan sampai ada celah ya? jangan ada celah di antara mata itu, karena dia nyuri-nyuri pandang. Nyuri-nyuri pandang. Jadi lebih kayak, kok lebih kelihatan pakai mata kanan, lebih kelihatan pakai mata kiri. Jadi nolehnya kayak gini. Jadi Nggak sengaja dia pasti gitulah secara refleks. Oke. Makanya patchingnya harus benar. Patchingnya harus benar ya? Baik. Berikutnya, pertanyaan dari @Tata Nova Siliana. Dok, jika kelamaan menggunakan soft lens, bisa bikin sakit mata malas tidak? Tidak. Tidak. Tapi apakah ada pengaruh lain, dok? Mungkin soft lens ini kan Soft lens itu bisa bikin masalah yang lain Heeh. kalau tidak digunakan dan sebelumnya nggak ada pemeriksaan sebaik mungkin. Contohnya keratitis yang paling sering. Oh, Jadi baik. dia infeksi di korneanya, karena kan soft lens-nya nempel langsung. betul. Sebenarnya soft lens sendiri itu punya ukuran masing-masing, dia punya diameternya masing-masing, punya base curve-nya masing-masing, nggak cuman ukuran minus sekian, enggak. Dan itu sebenarnya baiknya sih dicek dulu sebelum mau beli itu. Mau beli soft lens. Harusnya dia sebenarnya periksa dulu. Karena nanti itu kayak fit, jadi kayak baju sebenarnya soft lens itu. Kalau kegedean atau kekecilan ya Malah nggak enak bikin nantinya. infeksi. Jadi kalau dia infeksi, jadinya matanya meradang, nanti dia penyembuhannya nggak bagus. Timbul Ya masalah bukan mata baru ya. malas, jadi jatuhnya jadi dia nggak kepake nih matanya gara-gara kehalang sesuatu kan. Tapi kalau bicara mengenai kesehatan mata, idealnya untuk mata itu diistirahatkan berapa lama, dok? Untuk apa nih? Pada saat gadget, Mungkin gadget atau mungkin membaca ya? Karena sebenarnya kan kalau near vision itu istilahnya. Near vision itu kita baiknya ada jeda istirahat 20 minute, 20 seconds, 20 feet. Oh, Tiap 20 menit kita ada istirahat jeda 20 detik untuk lihat jauh. Ya nggak mungkin kita nggak meterin, oke 6 meter ya dimeterin. Ya intinya lihat jauh lah, Iya, betul. gitu. Baik, Itu baik. untuk near vision. Kalau sehari-hari ya istirahat biasa sih. baik. Berarti kalau seandainya mungkin dari umur remaja ya, bisa menjaga mata seperti tadi kata dokter bilang, mengistirahatkan dengan 20-20-20 itu saat nanti sudah dewasa akan terjaga dan agar tidak terjadi masalah mata yang lebih rumit. Jadi intinya kalau misalnya emang dia pakai kacamata, harapannya tidak jadi lebih naik Betul. terus gitu. Nanti malah takutnya saat sudah dewasa malah Jadi terjadi tebel kan? rabun atau mungkin lebih parah lagi. Baik. Iya. Oke. Berikutnya, pertanyaan dari Ayu PJLSTR. Ada tidak sih, dok, olahraga untuk mencegah mata malas ini? Saya mau terapkan kepada anak balita saya. Untuk anaknya, dok. Oke, kalau untuk olahraga mencegah itu mungkin lebih ke kayak outdoor activity ya. Apapun outdoor activity. Karena kan salah satu biar mata ini tidak bikin kelainan refraksi lebih lanjut adalah outdoor activity-nya diperbanyak. Ke taman, bermain, main bola, Iya. atau apalah gitu, Tapi supaya jangan dia dikasih ngurangin gadget ya, dok ya. Nah, ngurangin screen time-nya dia. Baik. Karena kalau di rumah mau nggak mau bosen, mama minta YouTube gitu. Iya. Anak mau makan yuk nonton. Iya, Itu salah. YouTube di depan mata. YouTube depan mata, Nonton, salah. makan, ya gitulah. Oke. Intinya outdoor activity aja. Outdoor activity ya. Heeh. Banyak-banyakin cahaya matahari berarti, dok. Jangan Ya, cahaya. sebenarnya bukan mencegah mata malas, smartphone. supaya dia nggak ada kelainan refraksi yang bikin ke arah mata malas gitu. Baik. Oke. Berikutnya,
Pertanyaan dari Ilham SYAZP. Benar tidak dok, kalau sakit mata malas yang berkepanjangan hingga dewasa dibiarkan bisa bikin buta? Kalau buta itu ada beberapa definisi ya menurut WHO. Oke. Jadi kalau mata Bagaimana? malas itu kan tadi penurunan fungsi penglihatan. Ya kalau dibiarkan dia emang nggak akan bisa ada perbaikan, akan stuck segitu aja. Kalau memang dia sampai dia maksimalnya turun banget tajam penglihatannya, bisa kita bilang buta ya bisa, tapi sebenarnya bukan karena mata malas jadi buta. Jadi kalau buta itu sebenarnya tajam penglihatannya tertentu gitu loh. Jadi kalau bukannya mata malas sekarang dibiarkan jadi makin jelek, makin buta, enggak gitu. Hanya tidak berkembang saja berarti ya. Hanya nanti penglihatannya akan segitu-segitu Stuck aja. gitu ya. Kalau nggak dideteksi dini. Deteksi dini dan dilakukan tindakan. Betul. Baik. Oke dok. Pembicaraan kita soal mata malas ini masih akan terus berlanjut dok. Tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Helda. Nah, Dr. Helda bicara mengenai soal mata malas. Sebenarnya cara penanganan dan mungkin apakah ada terapi untuk mengatasinya? Silakan dok. Kalau dari mata malas sendiri yang 3 tadi itu, kalau yang deprivatif ya kita hilangkan tuh. Kita hilangkan si penyebabnya. Katarak diambil, ptosis itu yang kelopak diangkat, kayak gitu. Kalau misalnya ada kekeruhan di kornea mungkin diperbaiki. Berarti secara tidak langsung ini dilakukan operasi ya dok? Oke. Itu. Terus kalau yang untuk juling, mata juling mungkin dilihat nih julingnya kenapa dulu. Kalau misalnya julingnya karena kacamata, ya kembali lagi kacamata dikoreksi. Karena julingnya karena yang lain, mungkin nanti dilihat lagi perlu tidaknya untuk dilakukan operasi juga untuk bikin matanya lurus. Kalau yang untuk kacamata, ya harus dilakukan pemeriksaan kacamata, harus detail, nggak cuma di optik. Karena ada pemeriksaan yang kita pakai untuk cycloplegic refraction, jadi itu harus ke dokter mata. Terus nanti setelahnya juga nanti akan kita nilai. Setelah pakai kacamata, ntar biasanya kita lihat sebulanan tuh. Apakah dia gimana nih penglihatannya dengan kacamata nih masih jelek banget, perbedaan jauh banget antara kanan kiri, atau misalnya semakin baik sama gitu. Kalau emang dia jelek banget, mungkin perlu kita tutup satu mata yang sehatnya itu, mata yang dominan, supaya kita paksa nih mata yang nggak dominan biar ayo kerja, jangan malas-malas kamu gitu. Cuman ya itu tetap harus pengawasan dokter mata, karena kalau nggak ya bisa makin jelek, bisa makin berubah malah. Betul. Kalau untuk terapi lebih lanjut, kalau tadi yang saya bilang misalnya dengan kacamata dia tetap masih nggak bisa bikin penglihatan terbaiknya maksimal, kita coba bantu dengan patching. Jadi kita paksa supaya mata si yang males ini kerja. Tapi ada juga kan kalau dua-duanya nih males, karena memang mungkin minusnya tinggi atau plusnya tinggi, hipermetrop tinggi atau si silinder astigmanya tinggi. Jadi dua-duanya males. Ya kalau kayak gitu kita biasanya akan kasih kacamata, kita mungkin patchingnya bergantian. Ganti-gantian ya. Tapi tetap harus ke dokter mata. Ya, ke dokter mata. Jangan sendirian lah gitu. Ntar tutup aja, bodo amat gitu. Jangan. Betul. Memang harus dilakukan pemeriksaan berarti ya dok ya. Iya. Siap. Nah, kalau dari mata malas ini dok, apakah ada mungkin komplikasi yang akan terjadi jika tidak ditangani secara serius? Sebenarnya kalau mata malas sendiri kan dia sudah komplikasi dari si yang lain-lain. Jadi mata malas ini adalah si komplikasi itu sendiri. Ya, jadi kalau mata malas yang nggak dikoreksi, ya dia akan begitu aja. Kesian matanya jadinya. Kesian dominan eye-nya juga kan. Jadi kalau misalnya itu, kalau misalnya dua-duanya mata malas, ya kesian dia, quality of life-nya dia jadi kurang baik kan. Betul. Yang harusnya dia bisa 100%, tapi dia mungkin cuma 50% kan, jadinya ngelihatnya juga kayaknya nggak seindah ini dunia gitu. Gitu. Baik. Tapi dok, bicara mengenai kesehatan mata kan, contoh saya ini ada minusnya di kiri kalau nggak salah 0,75 dan kanan di 0,5. Dan sudah beli kacamata, tapi salah nggak kalau misalnya dari saya sendiri, saya nggak mau pakai kacamata karena saya takut nambah minusnya. Gimana dok? Sering banget tuh pasien kayak begitu. Saya contohnya pemirsa. Nah. Karena kan takut ya, jadi kayak memang malah takutnya malah jadi kebiasaan. Kacamata ini alat bantu sebenarnya. Jadi kalau mata itu kan sebenarnya fokusnya kita ngeliatnya begitu ada cahaya masuk, fokus di retina gitu ya. Kalau misalnya enggak kan dia mungkin di depan retina atau di belakang retina, makanya kita butuh kacamata yang tadi itu minus ataupun plus itu kan. Nah, atau astigmat ya yang silinder.
Kalau kita terus-terusan mata ini nggak dikoreksi dengan sebaik mungkin, jadinya ya bisa lebih nambah kemungkinannya iya itu juga. Tapi kalau kayak Mas L mungkin yang 075 sama 025 kemungkinan ke ambliopsi kecil. Tapi ya itu mungkin seiring waktu karena kan mata berusaha untuk fokus sebenarnya. Mungkin kalau begini aja kita kelihatan. Masih oke. Tapi kalau lihat jauh gini nih. Saya betul. Nah, itu intinya sebenarnya Mas El mencari fokusnya, tapi nggak dapet. Jadi akhirnya lama-lama bisa aja dia Ternyata ada naik terus bisa. Wow, baik. Hilang sih nggak akan ya kalau Iya. kacamata. Cuman intinya dia mungkin akan terkoreksi begitu-begitu aja. Yang Baik. dimaukan gitu. Dokter, terakhir mungkin bisa memberikan himbauan nih kepada masyarakat dan juga pemirsa Ayo Sehat agar lebih aware mungkin terhadap mata malas dan juga mungkin penyakit mata lainnya. Silakan. Kalau untuk masyarakat umum sebenarnya intinya karena mata malas seringnya di anak-anak, jadi lebih ke keluarga. Pada saat dia lahir, cobalah diintip, center-centerin tuh anaknya ada sesuatu nggak matanya, kelopaknya gimana, bagus nggak, ada putih-putih nggak. Kemudian tadi saya bilang ada kayak juling atau enggak, seiring perkembangan waktu sebelum dia masuk sekolah, baiknya mungkin screening juga ke dokter mata. Tapi sebenarnya di awal perkembangan dia itu mungkin sekitar 6 bulan setahun mungkin bisa datang ke dokter mata. Untuk ya at least cuma lihat, oh kira-kira begini, oh ya udah nanti perkembangan berikutnya 6 bulan setahun lagi kontrol bisa. Selain ke dokter anak mungkin bisa diiringin ke dokter mata. Itu untuk prepare sebelumnya ya. Kalau emang ternyata waktu dia ketahuan harus butuh kacamata di saat dia mau sekolah, ya harus continue. Paling nggak dia 3-4 bulan atau 6 bulan sekali kontrol ke dokter mata. Karena kalau emang butuh patching itu benar-benar harus strict banget, nggak boleh loss nggak ke dokter mata. Karena dia bisa jadi mata yang males ini jadi mendingan, mata yang dominan jadi malah turun. Jadi set. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan jadinya malah berabe. Betul. Oke, terima kasih Itu aja. Dr. Helda untuk informasinya. Oke, Semoga sama-sama. seluruh informasi yang diberikan oleh Dr. Helda ini bermanfaat untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dr. Helda menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama dengan Dr. Helda pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.